Pak Susno, beberapa kasus belakangan ini yang mencuat di masyarakat ya Pak, terutama yang berkaitan langsung dengan Polri nih Pak, mulai dari kasus Sambo, kasus narkobanya Teddy Minahasa, kasus Vina, dan banyak lagi kasus lain. Sepertinya kok menimbulkan kekecewaan anggota masyarakat yang notabene nih ya Pak ya, adalah pemilik dari Polri itu sendiri. Sehingga timbul ide, pendapat, pemikiran yang mengatakan bahwa Polri ini sebaiknya direposisi saja gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi saya kira itu adalah hal yang wajar. Karena masyarakat kan sangat berharap polisi ini adalah polisi yang sesuai dengan keinginan mereka, yang humanis, yang memenuhi harapan mereka, yang independen, tidak bermain politik. Kemudian perilakunya juga tidak mengecewakan, tidak melanggar hukum ya. Ya. Tapi ini kan ada menembak seperti Sambo, menembak anggotanya, Hmm. Kapolda, dagang narkoba, ya, polisi tembak polisi, kasus Cirebon, kasus Bulu, di mana? Konawe ya. Konawe. Kemudian terakhir lagi kasus polisi nembak pelajar sampai mati di Semarang dan kemudian heboh lagi masalah politik polisi dikatakan parcok ya, walaupun tidak secara tegas menyatakan itu adalah polisi ya bermain politik. Nah ini kan mengecewakan sehingga timbul ide masyarakat, wah polisi ini harus kita benahi lagi. Itu bentuk rasa kecintaan pada Polri. Ya. Nah benahinya di mana macam-macam. Ada yang minta tidak dipersenjatai, ada yang minta posisinya dikembalikan ke TNI, ada yang minta di bawah Mendagri dan sebagainya. Itu hal yang wajar. Lalu sekarang kan posisinya di bawah presiden langsung ya Pak. Apakah ini tidak cukup untuk dianggap independen dan netral? Ya karena di bawah presiden ya, Ya. pengertian di bawah presiden itu adalah bertanggung jawabnya pada presiden, kemudian Kapolri-nya diangkat oleh presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden persetujuan DPR. Walaupun sudah ada kunci persetujuan DPR, tapi peran dari presiden itu sangat dominan untuk mengganti dan mengangkat Kapolri. Sehingga kita katakan itu tidak netral, jadi tidak independen. Ya. Mengapa tidak independen? Karena dia bisa diberhentikan oleh presiden. Bisa setiap saat presiden mengadakan pergantian Kapolri, walaupun ada salah satu pasal yang menyatakan dengan persetujuan DPR. Tapi DPR hanya menyetujui aja gitu. Jadi jelas posisi yang sekarang tidak independen. Bagaimana dengan mengembalikan Polri bergabung dengan TNI atau di bawah Kemendagri, Pak? Itu bukan jalan keluar ya. Di bawah presiden saja dia tidak netral, tidak sulit untuk independen, apalagi kalau kembali ke TNI. Nah, berarti dia di bawah TNI, sedangkan TNI di bawah presiden, berarti dua yang membawahinya. Semakin tidak netral. Demikian juga kalau di bawah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri bisa saja pejabat politik ya, itu orang partai. Dan menteri juga bertanggung jawab pada presiden. Menteri itu adalah pembantu presiden. Ya. Berarti Polri akan dibawahi oleh seseorang yang juga notabene mewakili atau anggota partai politik, kemudian dia juga bawahan presiden. Ya, tanpa tidak netral gitu, tanpa gampang di bawa sana, bawa sini, bawa sini. Terlalu banyak yang Iya, mengatur jadi kenapa sih Pak sebenarnya kok posisi Polri ini dalam sistem kenegaraan kita ini selalu dipersoalkan ya Pak? karena Polri ini ibarat seorang anak gadis yang rupawan ya, sangat diperebutkan karena sangat-sangat strategis program polisi. Sekarang kan sudah tidak ada Kopkamtib lagi ya. Ya. Kopkamtib zaman Pak Harto dulu ada. Kemudian juga ABRI dulu kan seolah-olah bisa berpolitik dan bisa dipakai dari presiden untuk apa. Sekarang TNI tidak berpolitik gitu. Ya. TNI tidak mencampur lagi segala urusan. Dia murni urusan pertahanan. Sehingga yang bisa disalahgunakan
ya, tanda petik ya. Ya. Kalau presidennya tidak apa namanya, tidak taat kepada konstitusi, itu Polri. Karena Polri punya kewenangan yang besar sekali. Bisa memanggil orang, bisa menangkap orang, dan sebagainya. Ya, kasarannya bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Nah, bisa saja misalnya seseorang kalau tidak mau menuruti kemauan, nah ya jadi tersangka dan apa-apa. Nah, itu yang dianggap kecurigaan masyarakat. Polri dijadikan alat politik dari penguasa. Ya, kecurigaan ya, tanda Iya. petik ya. Terus yang kedua, bahwa di dalam pemilu kemarin, baik pemilu presiden atau pemilu pilkada atau pemilu apalah, seolah-olah, kenapa saya katakan seolah-olah, karena ini kan tuduhan bahwa Polri dipermainkan oleh kekuasaan, digunakan untuk tujuan-tujuan politik daripada penguasa. Misalnya memenangkan calon tertentu dan sebagainya. Benar apa enggak ini belum dibuktikan secara hukum. Tapi tuduhan itu berat sekali. Menyebut nama Polri saja nggak berani ya. Hanya disebut Parcok. Parcok itu partai coklat. Ya siapa lagi yang berbaju coklat kalau bukan polisi. Nah, jadi sangat strategis. Ini sangat bisa Polri itu dipakai untuk tujuan-tujuan politik kalau pejabat atau aparat yang digunakannya tidak taat konstitusi. Jadi sebaiknya di mana Pak posisi Polri ini? Posisi Polri di bawah presidennya, kalau presidennya tidak taat konstitusi, sulit independen, Ya. di bawah menteri apalagi, gabung TNI apalagi. Nah, yang paling bagus adalah Polri tidak di bawah presiden, tidak di bawah kementerian, tapi di bawah undang-undang. Nah, terus siapa yang memilih Polri, Kapolri, Kapolda, dan sebagainya? Kan Ya. yang tidak independen itu karena pejabat Kapolri, pejabat Kapolda bisa diberhentikan kan, Ya. oleh seseorang pejabat. Dan untuk itu, maka yang mengangkat Kapolri, yang memberhentikan Kapolri, yang mengangkat Kapolda, yang memberhentikan Kapolda sampai ke bawah, itu janganlah pejabat pemerintah. Siapa? Ditunjuk saja komisioner, komisi kepolisian, tapi bukan Kompolnas yang sekarang ya, Ya. tapi komisi kepolisian yang dibentuk dengan undang-undang, kemudian dipilih oleh DPR, dan tidak ada unsur pemerintah di situ. Jadi, misalnya unsur siapa? Unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, bisa aja berganjil 17 orang atau 21 orang, dialah yang memilih dan melantik Kapolri, dan dialah yang memberhentikan Kapolri. Sehingga Kapolri tidak bisa diberhentikan oleh presiden. Nah, siapa yang menilai Kapolri? Yang menilai Kapolri adalah komisi ini, komisi kepolisian ini. Hmm. Demikian juga sampai ke bawahnya, Kapolda. Kapolda tidak diangkat dan diberhentikan oleh Kapolri, tapi diangkat dan diberhentikan oleh eh, komisi kepolisian daerah. Ya, misalnya Kapolda Metro Jaya. Yang angkatnya bukan Kapolri. Kalau Kapolri yang mengangkatnya, yang memberhentikannya, maka Kapolda Metro menjadi tidak independen. Bisa di setel oleh Kapolri. Nah, kalau ini terbentuk, tapi dengan cara merubah undang-undang, ya, undang-undang kepolisian itu direvisi atau diamandemen atau diganti, maka yang memilih dan mengangkat Kapolri adalah suatu komisi kepolisian. Komisi kepolisian siapa yang mengangkatnya? Adalah dipilih oleh DPR RI. Kemudian dialah yang memilih Kapolri, dialah yang memilih target pada Kapolri apa yang harus dilakukan. Kalau targetnya tidak tercapai, maka harus bagaimana dan sebagainya. Nah, demikian juga untuk Kapoldanya diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Kepolisian Daerah. Maka Polda-polda ini akan independen, tidak bisa dicampur tangani oleh Kapolrinya, tidak bisa dicampur tangani oleh gubernur, tidak bisa dicampur tangani oleh partai. Ini kalau kita mau membentuk kepolisian yang independen. Dan itu dimungkinkan Pak, bisa dilaksanakan? Sangat dimungkinkan. Tinggal kita mau apa tidak. Tinggal merubah undang-undangnya. Yang merubah undang-undang kan DPR, rakyat juga.
Tapi banyak yang tidak mau mungkin ya karena senang kalau bisa menguasai polisi gitu.